Selamat pagi Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada pagi ini kita telah bersama-sama melakukan doa dan pelimpahan jasa. Doa biasanya ditujukan baik mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Namun ada istilah khusus dalam agama Buddha, mendoakan yang telah meninggal itu dengan perkataan pelimpahan jasa. Ya, jasa-jasa baik yang kita perbuat ini ternyata bisa mengkondisikan, bisa merangsang leluhur-leluhur yang telah tiada itu juga memiliki perasaan bahagia. Perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang masih hidup itu juga bisa mempengaruhi leluhur-leluhur itu mempunyai perasaan bahagia maupun perasaan menderita. Ternyata perasaan bahagia dan menderita ini juga sering dialami oleh kita yang masih hidup ini, oleh keluarga, oleh orang tua kita yang masih hidup. Misalnya, kalau di saat orang tua kita masih hidup, kemudian anak itu membelikan makanan-makanan, ya, kemudian langsung dikasihkan, langsung dimakan, ya, artinya kita bahagia dan orang tua juga bahagia. Tapi ada juga ketika dibelikan makan, orang tua dikasihkan orang tua tidak mau makan, kita pun juga tidak bahagia, orang tua juga tidak bahagia. Pelimpahan jasa adalah mencari kecocokan, ya, mencari kecocokan di saat kita memberikan sesuatu kepada orang yang telah meninggal pun juga ikut berbahagia. Agar orang tua ikut berbahagia, tentunya yang kita berikan kepada orang tua, baik itu yang hidup yang meninggal, adalah sesuatu yang dicocoki oleh orang yang masih hidup maupun oleh orang yang telah meninggal. Saya yakin orang tua untuk menyenangkan hati anaknya, orang tua yang baik pasti akan menerima dengan sepenuh hati, dengan senang hati segala pemberian dari anaknya. Hasil jerih payah dari anaknya akan diterima dengan senang hati, sekalipun orang tua mungkin hidupnya lebih makmur daripada anaknya, orang tua hidupnya lebih baik daripada anaknya. Dan apabila leluhur kita saat ini sudah berada di alam surga dan kita masih di dunia, sekalipun orang tua itu tidak begitu membutuhkan pelimpahan jasa, pasti dengan senang hati akan diterima juga oleh leluhur yang telah tiada. Dengan kondisi bahagia, rasa senang dari leluhurlah itu, seandainya orang tua kita masih berada di alam penderitaan, benar-benar terbantu. Namun seandainya orang tua kita yang sudah meninggal itu berada di alam surga, tidak membutuhkan lagi, tetap akan diterimanya untuk menyenangkan hati anaknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan rutin datang di tempat ini, kita mengadakan doa-doa ini bukan sekedar doa, namun juga mempersembahkan saji-sajian makanan atas nama yang hidup ditujukan kepada yang meninggal, agar yang meninggal mempunyai kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia inilah akan mendukung leluhur itu terlahir di alam bahagia. Namun ada rasa bakti yang paling hakiki, sebetulnya tidak selamanya rasa bakti harus ditujukan dengan makanan-makanan, dengan pakaian, dengan sarana-sarana tradisi yang lain. Leluhur-leluhur yang telah meninggal melihat keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu hidupnya rukun dan harmonis antar keluarga, antar famili, itu sudah satu bentuk penghormatan yang tinggi kepada orang tua kita yang telah meninggal. Semoga menjadi harapan keluarga, ketulusan Bapak Ibu menyatakan bakti kepada leluhur-leluhur yang telah ada, baik yang baru saja meninggal maupun leluhur-leluhur 2 keturunan, 3 keturunan yang lalu akan mendapatkan manfaat dari pembacaan parita, akan mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa dan persembahan ini, segera terdorong terlahir di alam bahagia dan bisa mencapai pembebasan.
Dan bagi keluarga yang hidup yang saat ini memberikan persembahan, akan selalu diberikan doa restu kepada leluhur. Semoga di dalam memperoleh pekerjaan, penghasilan maupun kerja dalam kehidupan sehari-hari akan menemui kelancaran dan kesuksesan. Sadu, sadu, sadu.